Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putu Widyastari dengan NIM 5014030058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan diskusi sesi ke-8 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Soal pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Secara umum, ada persamaan kerangka dan prioritas kebijakan antara banyak negara di ASEAN atau Asia Pasifik dan praktik di SD Impres 2 Nambaru. Namun, cara implementasi dan kapasitas berbeda menurut tingkat desentralisasi, sumber daya, dan kebijakan kurikuler nasional. Persamaan terlihat pada kerangka jenjang prasekolah, dasar, dan menengah. Dorongan penguatan ICI, fokus pemulihan pembelajaran pasca COVID, dan dorongan untuk desentralisasi atau otonomi sekolah. Perbedaan muncul pada umur masuk, durasi jenjang, tingkat otonomi nyata, serta variasi kurikulum lokal seperti kurikulum merdeka di Indonesia. Persamaan utama, struktur jenjang formal serupa. Banyak negara di kawasan mengorganisasikan pendidikan dalam tahapan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kerangka ini juga diacu dalam monitoring regional SDG 4. Pertama, perhatian meningkat pada pendidikan anak usia dini. ICI, negara-negara Pasifik, dan Asia makin memasukkan ICI ke agenda kebijakan karena bukti manfaat jangka panjang. Ini relevan dengan upaya di daerah yang diajak untuk memperkuat kesiapan belajar anak. Kedua, prioritas pemulihan pembelajaran dan transformasi sistem pasca pandemi. UNESCO atau ASEAN menyerukan reform untuk meningkatkan ketahanan sistem, penguatan pembelajaran dasar, dan pemanfaatan teknologi. Sekolah seperti SD Impres 2 Nambaru juga merasakan kebutuhan program remedial dan adaptasi kurikulum. Ketiga, desentralisasi dan otonomi sekolah. Banyak negara ASEAN memberi peran lebih besar ke pemerintah daerah atau sekolah dalam pengelolaan. Ini mirip praktik di Indonesia yang memberi ruang implementasi lokal, seperti adaptasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Namun, derajat otonomi dan kapasitas berbeda antar negara dan antar daerah. Perbedaan penting, yang pertama, kapasitas pendanaan dan SDM. Walau tujuan serupa, kemampuan pendanaan, rasio guru-murid, dan pelatihan guru sangat bervariasi. Negara atau daerah dengan sumber daya terbatas masih menghadapi kendala besar dalam implementasi. SD Impres 2 baru mungkin mengalami tantangan skala lokal seperti fasilitas, DAK atau anggaran, dan pelatihan guru. Kedua, isi kurikulum dan usia masuk. Usia masuk wajib dan durasi kelas dasar berbeda antar negara. Kurikulum nasional seperti kurikulum merdeka memberi muatan lokal atau kompetensi berbeda dibandingkan negara tetangga. Kaitan dengan pengalaman di SD Impres 2 Nambaru. Pertama, kurikulum dan adaptasi lokal. Implementasi kurikulum merdeka memungkinkan sekolah menyesuaikan proyek pembelajaran, muatan kearifan lokal, dan penilaian formatif. Ini selaras dengan tren regional untuk memberi fleksibilitas pada tingkat sekolah. Namun, sekolah memerlukan dukungan pelatihan dan anggaran agar implementasi konsisten. Kedua, kebutuhan ICI dan kesiapan siswa. Data regional menekankan pentingnya ICI jika di lingkungan masih terbatas layanan ICI. Hal ini akan mempengaruhi kesiapan siswa memasuki kelas dasar. Isu yang sama ditemukan di banyak negara Pasifik. Soal kedua,
Silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Artikel karya Nurholis membahas bagaimana sistem pendidikan dasar harus beradaptasi dengan tantangan abad ke-21 dan era masyarakat ekonomi ASEAN yang menuntut kesiapan sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Inti pemikiran artikel ini menyoroti bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi menuntut pendidikan yang mampu menghasilkan manusia cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik agar mampu bersaing dalam pasar bebas yang meniadakan batas antar negara. Artikel ini juga menekankan perlunya reposisi visi dan misi pendidikan dasar agar berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya, serta menumbuhkan global citizenship education yang meliputi dimensi kognitif, sosial emosional, dan perilaku. Selain itu, penulis menyoroti pentingnya kurikulum berbasis kebutuhan abad ke-21, pembelajaran aktif dan kreatif, serta penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Manajemen pendidikan juga perlu berubah menuju sistem post-birokrasi yang menekankan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan fleksibilitas organisasi. Pendidikan dasar harus mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia tanpa batas melalui penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan karakter adaptif. Soal nomor 3, diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan di berbagai negara. Isi tayangan video YouTube pengayaan sesi 8 menyoroti perbandingan sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura yang menitik beratkan pada kualitas guru, kurikulum kontekstual, serta pembelajaran berbasis karakter dan kompetensi. Hal ini berkaitan erat dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara yang membahas pentingnya mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, baik artikel maupun video menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi pendidikan dasar yang menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Pembelajaran tidak lagi bersifat hafalan, melainkan berorientasi pada kreativitas, kolaborasi, dan problem solving. Kesamaan antara isi video dan modul 6 terletak pada pentingnya comparative approach untuk mengadopsi kebijakan pendidikan yang relevan dengan era globalisasi, termasuk integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan kesiapan menghadapi MEA serta revolusi industri 4.0. Ibu dosen yang terhormat, demikian jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.